Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba. Allahumma inna nas'alukal futuha wal munuha war rusukha wa salahal jasadi war ruhi wa taubatan nasu. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaab rahmatik wansur rahmataka wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri. Ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta sholat berjamaah, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, selalu mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dicurahkan Allah Subhanahu wa taala
yang dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa keberkahan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nanti bulan Ramadan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di menghadapi bulan Ramadan, kita oleh Allah diberi dua kesempatan. Yang satu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan kita memohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa. Kemudian bulan Sya'ban kita hidupi amalan-amalan kita sirami amalan-amalan kita seperti tanaman. Kemudian nanti di bulan Ramadan kita panen. Jadi orang yang tidak menanam di bulan Rajab, tidak menyirami di bulan Sya'ban, bagaimana dia bisa panen? Nah, jadi persyaratan untuk masuk bulan Ramadan, kita benar-benar menyirami, menyuburkan daripada amalan-amalan kita itu. Wabil khusus kita berpuasa, wabil khusus kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak pada bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ini. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Dawud, ya Dawud, basyiril mudznibina wa andiris sadiqin. Hai Dawud, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan dosa, dan takutilah orang-orang yang benar-benar beribadah. Kemudian Dawud berkata, ya Rabbi wa kaifa andirus sadiqin wa absirul mudznibin. Kayak apa ya Allah, aku itu memberikan peringatan, mengancam kepada orang-orang yang beribadah, dan kayak apa aku membawa kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa. Kan biasanya basyiril sadiqin, orang yang beribadah berikan kabar gembira, orang yang berbuat maksiat ancamlah, hati-hati, biasanya begitu. Ini terbalik. Kayak apa ya Allah, katanya Nabi Dawud, aku menakut-nakuti orang yang beribadah dan membawa kabar gembira kepada orang yang berbuat dosa. Kemudian Allah berfirman, basyiril mudznibina annahu la yata'adami dzambun illa ghafartuhu wa andir sadiqina an la ya'jabu bi a'malihim fa inni la a'da'u adli wa hisabi ala ahadin illa halaka.
Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Daud begini, Nabi Daud, maksudnya disuruh memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berdosa bahwa orang-orang itu ketika dia itu melewati dosanya, artinya mau bertaubat dari dosa-dosanya, ketika mereka itu mau bertobat dari dosa-dosanya, maka aku akan mengampuni dosa-dosa itu. Ya. Walaupun sebesar apapun dosa-dosa orang itu, kalau dia itu mau bertobat, maka akan aku ampuni. Itu bergembiralah nah, katanya. Orang yang berdosa suruh bergembira, kalau dia mau bertobat, maka pasti aku ampuni dosa-dosa itu. Berapa dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik itu dosa yang kita sengaja atau tidak kita sengaja, tapi ketika kita merasa dosa itu berat, kemudian kita minta ampun kepada Allah, pasti Allah mengampuni dosa-dosa itu. Walaupun dosa itu sebesar gunung, walaupun dosa itu sebanyak buih lautan, tetap akan diampuni. Maka bergembiralah hai orang-orang yang berdosa. Ya harus bertobat ya. Kemudian maksudnya mengancam orang-orang yang berbuat baik, orang ahli ibadah, orang yang beramal soleh, itu diancam oleh Allah. Hati-hati ketika dia itu ujub. Hendaklah orang yang beramal baik itu jangan merasa ujub dengan amalnya, jangan merasa bangga dengan amalnya. Jangan dia bangga bahwa dia bisa beramal dengan kekuatannya, bukan karena pemberian Allah. Maka orang ini akan diancam, kecuali orang itu akan hancur dalam kehidupan dunianya, akan hancur dalam kehidupan akhiratnya. Orang beramal, tapi kalau dia amalnya itu ujub, amalnya dia itu merasa bahwa aku yang beramal, bukan karena karunia Allah, bukan karena pertolongan Allah, maka hancurlah orang itu, kata Allah. Hati-hati. Jadi disuruh mengingatkan kepada orang-orang yang beramal, harus hendaklah dia ikhlas dan dia merasa bahwa seluruh amalnya itu adalah karunia Allah. Seluruh amalnya itu adalah apa? Adalah pertolongan Allah. Jadi itu kuncinya. Jadi orang yang berdosa jangan berputus asa. Orang yang berdosa kalau merasa dosanya sudah besar, maka janganlah berputus asa. Tetap dia itu minta ampun kepada Allah. Jangan putus asa. Ketika orang itu tidak putus asa, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni orang itu. Jadi ini dikatakan beri kabar gembira nah orang-orang yang berdosa itu. Sedangkan orang-orang yang beramal, peringati, hati-hati. Orang yang beramal, jangan sampai amal-amal kita ini dia merasa bahwa amal itu atas dirinya, itu dari dirinya sendiri, bukan pertolongan Allah. Hati-hati. Nah, di sini. Jadi itu peringatan Allah kepada Nabi Daud. Kemudian yang kedua, ya Daud, katabtur rahma ala nafsi wa qadaitu al-maghfirah liman istaghfarani
akfirudz dzunuba jami'an saghiriha wa kabiriha wa la yakbaru dzalika alayya wa la yata'adhamani fala tulqu biaidikum ila tahluka fala taqnatu min rahmati fa inna rahmati wasi'at kulla syai'in wa rahmati sabaqat ghadabi wa ghazainus samawati wal ardi biyadi wal khairu kulluhu biyadi. Kemudian Allah berfirman, wahai Nabi Daud, rahmatku, ar-rahmat, katabtu rahmah ala nafsi, aku menulis rahmah kasih sayang pada zatku. Allah ini menulis kasih sayang atas dirinya, atas zatnya. Dan aku akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang minta ampun kepadaku. Jadi banyak kidah dosa, tapi kalau dia minta ampun kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan. Aku mengampuni seluruh dosa, kecil besar. Kecil besar dosa itu bagi aku gak ada apa-apanya. Wala yakbaru dzalika alayya, tidak ada apa-apanya. Bagi Allah ini dosa kita yang besar itu nggak ada apa-apanya, asalkan kita mau bertaubat. Nah, ini kesempatan kita pada bulan Rajab ini. Ada satu malam yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan oleh Rasulullah, malam ini adalah sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang nyata ini adalah malam nisfu Sa'ban, besok malam Ahad. Insyaallah kita nanti bersama-sama dengan para ulama, dengan orang-orang soleh, itu memohon istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari itu. Jadi malam Lailatul Qadar itu termasuk nisfu Sa'ban, lain yang di Ramadan. Jadi Lailatul Qadar ini ada amalan-amalan yang seperti Lailatul Qadar itu setiap malam. Setiap malam ketika orang sembahyang 4 rakaat setelah sembahyang Isya, maka amalan itu sama dengan amalan pada malam Lailatul Qadar. Jadi tiap hari ada Lailatul Qadar, sembahyang 4 rakaat sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Syaraful Ummatul Muhammadiyah karangan As-Sayyid Muhammad Al-Maliki. Di tiap hari. Kemudian ada lagi malam Lailatul Qadar nisfu Sa'ban. Nah, kita disuruh beramal. Tapi ingat, seperti tadi itu amalan, jangan merasa bahwa kita harus merasa bahwa kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan amal ini. Amal yang sangat dahsyat. Kemudian ulama-ulama kita itu menuntun kita. Nah, kita ini kan orang-orang awam. Kita ini orang-orang, ya orang-orang bodoh lah, nggak ngerti. Dituntun oleh ulama-ulama, dituntun oleh para sholihin. Untuk apa? Untuk supaya kita mendapat besar. Nah, nanti insya Allah di malam nisfu Sa'ban seperti yang sudah biasa dilakukan dan ditunjukkan oleh ulama-ulama. Apa? Ya, sembahyang maghrib, pokoknya waktunya itu maghrib. Itu malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi Muhammad, kemudian ya Muhammad, Jibril berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak. Muhammad,
angkat wajahmu. Irfa ra'sak ila sama, angkat lihat. Nabi kada paham, ada apa Jibril? Malam ini ada apa? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala membuka 300 pintu rahmat. Tadi itu ya. Allah menurunkan rahmatnya. Membuka 300 pintu rahmat. Ini kesempatan Allah yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin ya. Mudah-mudahan diberikan kegampangan oleh Allah. Yassarallahu, dengan amal ini digampangkan. Banyak umat ini banyak yang ngerti tapi tidak ikut amalan ini. Kata malaikat Jibril, 300 pintu rahmat dibuka dan semua Allah itu akan mengampuni seluruh orang-orang yang beriman. Seberataan diampuni. 300 pintu rahmah dibuka. Ini semuanya dapat ampunan Allah pada malam nisfu Sa'ban. Semuanya, yang di rumah, yang di musola, yang di masjid, semuanya diampuni. Tapi ada tambahan lagi kita ini. Kan kita ini kalau mau dapat pahala itu kan minta yang terbanyak. Sama sampean ditawari duit 1 M lawan duit 1 triliun. Kira-kira milih yang mana, pian? 1 M apa 1 triliun? 1 triliun kepinginannya. Ya maaf, ada 2 pilihan. 1 M lawan 1 triliun, ternyata milih 1 M. Ngarannya orang apa itu? Orang pintar lah. Kira-kira gitu. Nah, pada malam nisfu Sa'ban ini kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kepingin lebih banyak daripada itu. Maka ulama-ulama mengajari lawan kita itu untuk membaca surat Yasin. Di situ banyak sekali niatan-niatan. Surat Yasin ini 5 quri'alah. Membaca Yasin itu apa yang dimaksudkan oleh orang. Mau apa? Terserah pian, hubungan apa. Cuma yang penting jangan ditinggalkan. Di dalam membaca surat Yasin di malam yang sangat istimewa, di malam yang sangat penuh keberkahan itu, nomor 1 kita minta panjang umur, bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat wal afiah. Ini penting. Penting, panjang umur, bisa beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat wal afiah. Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baiknya manusia itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Minta kepada Allah. Jadi pada malam itu kita baca surat Yasin yang pertama dengan niat macam-macam, tambahin niat khususnya ini. Kalau repot bagaimana Bib, banyak ya ikuti aja. Alamana wa aslafunas salihun. Aku berniat seperti yang diniatkan orang-orang yang soleh. Alamana wa salihun, yang diniatkan orang soleh. Orang soleh itu niatnya banyak, 1 amal tapi niatnya banyak. Kita gitu nanti dipandu oleh guru, alamana wa aslafunas salihun, seperti niatnya para ulama dan wabil khusus niat dipanjangkan umur ya, untuk bisa beramal yang soleh ya, itu begitu dalam keadaan sehat wal afiah.
Kita orang awam harus begitu, sehat biar kerja bisa bagus ya, makan bisa bagus, badannya itu sehat. Nah itu kita ini orang awam. Kalau aulia kada. Kalau aulia itu ada yang senang sakit, panjang umur tapi sakit. Ada. Aulia itu ada. Dia sakit nggak kemana-mana. Ada salah satu aulia itu diilangi oleh, kenapa sampean ini kok senang? Sakit. Iya, aku senang sakit. Kenapa? Aku dalam keadaan sakit ini berdatangan para malaikat, berdatangan orang-orang yang soleh kepada aku, berelang, didoakan aku oleh orang-orang soleh. Nah, mereka melihat ya, datang orang soleh, datang malaikat mendoakan dalam keadaan sakit. Karena Allah akan mengabulkan doanya orang yang hatinya terpecah. Doa orang yang hatinya terpecah lebih hebat, lebih cepat daripada orang yang biasa-biasa. Nah, niati. Jadi banyak niat ketika kita membaca Yasin, kemudian berdoa, niati tadi itu, niat alama nawa aslafunas solihun, wabil khusus diberi panjang umur, bisa beramal soleh, sehat walafiat. Itu yang penting. Karena kalau minta kepada Allah, kata Nabi, fas'alul afwa wal afiyah, minta sehat pian. Jangan minta sugih. Kalau sehat itu insya Allah sugih. Hatinya gembira orang sehat, kada susah lagi. Orang yang kaya itu orang yang hatinya nggak susah. Orang kaya hatinya tidak susah. Kalau ada orang banyak duit tapi susah, bukan orang kaya ngarannya. Jadi yang pertama kita minta untuk dijadikan orang yang panjang umur, kemudian sehat walafiat, bisa beramal soleh. Kemudian yang kedua, baca Yasin lagi lah 3 kali. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar ditolong dalam kehidupan ini dengan kehidupan duniawi. Nah, ditolong. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Alawi, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali, beliau di dalam doanya, Allahumma a'inna ala dinina bid dunya. Ya Allah, tolonglah agamaku ini dengan pertolongan dunia. Nah, ulama-ulama dulu itu seperti kisahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu ketika di Hadramut di Tarim itu orang peceklik. Tidak ada orang, beras larang. Musimnya beras larang kan sekarang. Semua naik, ini naik, orang banyak yang mengeluh. Tidak punya duit. Tampil Fakhrul Wujud. Fakhrul Wujud itu Abu Bakar bin Salim. Itu seluruh kota, seluruh Tarim selama peceklik kurang lebih 3 bulan itu dijamin seberataan makannya. Tiap hari nyembelih kambing, berapa banyak nyembelih kambing. Padahal waktu itu waktu apa, peceklik, waktu orang kesusahan. Loh, dari mana? Kambingnya dari mana? Oh, itu sudah, itu para aulia tidak perlu lagi, bisa berdatangan seorang itu kambing itu. Beras dari mana? Ada sudah itu. Para aulia itu begitu. Dia jamin, makanya namakan Fakhrul Wujud. Orang bingung dari mana kambingnya ini. Dikisahkan juga di Jombang, Al Habib itu Segap di Jombang itu. Pada waktu itu orang-orang pada kelaparan pada zaman Jepang kalau nggak salah. Pada zaman tahun 46 kalau nggak salah itu. Itu orang dari Gresik, dari Surabaya lari ke sana semuanya. Di sana dijamin tiap hari nyembelih kambing. Dari mana? Ini orang kekurangan, Habib ini banyak. Berisi kambing, berisi beras, macam-macam, makan seberataan. Datang orang dari Gresik, dari datang ngungsi waktu itu. Masya Allah, itu para aulia. Para aulia ini walaupun keadaan bagaimanapun, kada ada susah, nyaman aja. Seumpama di sini
seumpama itu tidak ada makanan, beliau ada makanan. Tidak tahu datangnya dari mana, tidak ada tahu dari mana itu, kambing datang, sapi datang, tidak tahu. Tahu-tahu sudah disembelihnya, dimasaknya semuanya, ya Allah. Nah itu para aulia. Kalau kita ini orang awam harus benar-benar minta kepada Allah. Walaupun rezekinya bukan seperti rezeki aulia, tapi kita ini ya juga ada nanti. Karena apa? Karena berkahnya kita membaca suratul Yasin. Nah, jadi kita berniat. Kedua itu mudah-mudahan Allah menolong kehidupan kita dengan kehidupan dunia, ya. Dengan kehidupan dunia. Jangan mikir lain-lain dah. Pejabat urusannya pejabat, pemilihan urusan pemilihan, biar ada yang ngurus itu. Pian itu keluarganya. Nah, jadi itu yang kedua. Penting, orang hidup ini penting. Dengan harta masjid mewah, dengan harta zakat dikeluarkan, orang miskin tertolong. Nah, jadi minta jadi orang sugih, ya. Cuma tambahi pulang. Kalau sudah jadi orang sugih, mudah-mudahan jadi orang pemurah. Nggih. Kalau sugih tapi kada pemurah, ini lanjuran ngarannya. Hati-hati, minta sampean sugih terus pemalar, lanjuran ini. Karena ndak ada kisahnya wali pewaral, itu ndak ada. Wali itu semuanya pemurah. Nah, hati-hati. Jadi jangan minta sugih tapi ndak dikasih tambah, mudah-mudahan jadi orang sugih yang pemurah gitu ya. Jadi ada niatnya tambahan, Allahumma inna ala dinina bid dunya, ya Allah tolonglah kami dengan dunia agama kami. Jadi biar orang-orang muslim ini sugih-sugih. Kalau orang Islam sugih itu kemanfaatannya masuk kepada orang Islam. Paling-paling masuk ke masjid, masuk ke yayasan, masuk kepada janda-janda, masuk kepada anak yatim. Ini orang Islam perlu sugih. Kalau yang sugih orang kafir itu bela Israel. Jangan disugihkan orang kafir itu. Makanya kita tetap boikot ini. Boikot tetap, ya. Jangan mengikuti. Boikot itu orang-orang yang membela orang kafir itu. Kita sugih, kita bantu. Alhamdulillah ya, menurut informasi ini yang paling hebat Kalsel, ya, yang Palestina itu donasi Palestina yang terbesar itu Kalsel, yang dari Basnas aja itu sudah miliaran banyak. Ini masih terus mengalir, insya Allah bulan puasa mengalir lagi itu, masya Allah, ya. Mudah-mudahan kehidupan kita ditolong oleh Allah dengan diperbanyak harta, dijadikan orang sugih, amin ya robbal alamin. Yang ketiga kita baca suratul Yasin. Baca suratul Yasin dengan niat, tambahi banyak niatnya, kemudian wabil khusus mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita minta. Husnul khotimah ini banyak, di antara sudah kita jelaskan ya. Husnul khotimah ini bisa didapati oleh orang yang ahli sedekah. Husnul khotimah ini adalah wewenang Allah. Kita nggak ada orang, kecuali di dalam Al-Quran ada nas yang mengatakan bahwa orang ini ahlul jannah, ya ahlul jannah. Atau dinyatakan oleh Al-Quran ahlun nar, ya ahlun nar. Atau Rasulullah mengatakan ahlul jannah, ya ahlul jannah. Rasulullah mengatakan ahlun nar, ya ahlun nar. Selain daripada itu nggak ada orang yang bisa mengatakan si fulan itu ahlul jannah, si fulan ahlun nar, nggak ada bisa, kecuali hanya Allah yang menentukan. Tapi di antara penyebab husnul khotimah adalah memperbanyak sedekah. As-shadaqatu tadfa'u maitatas su'. Kata Nabi, sedekah itu adalah menahan daripada mati su'ul khotimah. Buat apa kita hidup kalau matinya su'ul khotimah? Percuma hidup kita ini. Karena orang yang mati su'ul khotimah, yakni mati dalam keadaan kafir, itu tempatnya di neraka selama-lamanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah husnul khotimah.
sekeluarga kita, saudara-saudara kita, kemudian tetangga-tetangga kita, orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang mencintai kita, mudah-mudahan diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi pada pada malam nisfu Sa'ban. Jadi nisfu Sa'ban itu juga berfungsi seperti Lailatul Qadar. Ini habis-habisan dah. Nisfu Sa'ban ini habis-habisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tadi disebutkan oleh Jibril memerintahkan Nabi untuk sembahyang. Kalau ada orang mengatakan ini bid'ah, biar ngomong bid'ah. Biar mau sembahyang ada kaifiatul salat sembahyang nisfu Sa'ban ada. Di sini biasanya itu salat hajat ya. Habis maghrib salat hajat boleh. Mau nambahi lagi nanti boleh. Ada lagi ditambahi dengan salat tasbih, tambah bagus lagi. Salat tasbih itu dilaksanakan kalau bisa itu setiap hari kalau kawa. Kalau nggak bisa seminggu sekali salat tasbih. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kada kawa setahun sekali. Nah, pada nisfu Sa'ban ini. Nah, itu ya. Tambahi. Jangan bulikan dulu dari masjid, dari musola, habiskan pada waktu itu. Mau tambah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, baca. Mau baca di rumah boleh, mau berjamaah boleh, baca seorangan boleh, pokoknya itu ya. Jadi pokoknya itu baik banyak pada malam ini sudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disuruh sembahyang, di satu kitab diriwayatkan Rasulullah itu sujud setengah malam, kada bangun-bangun, sujud sekali itu. Sujud lagi setengah malam, hampir subuh baru ampih Rasulullah. Bukan sujud aja, berdoa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Disangka ini meninggalkah Rasulullah kok tidak bangun-bangun? Ternyata kada. Itu Rasulullah kalau pean, wah bisa pinek gimana itu. Cuma kita ukuran kita kayak apa, maksimal kita ini kayak apa. Nah, pada malam ini kita berusaha semaksimal mungkin. Kekuatan pean berapa? Ya itu dah habiskan. Sayang soalnya ini kejadian setahun sekali. Mungkin insya Allah dari nisfu Sa'ban kita menuju Ramadan akan diberikan oleh Allah anugerah yang lebih besar lagi. Kita bisa masuk ke bulan Ramadan dengan penuh keistimewaan. Memasuki bulan Ramadan kita tambah lagi amalan kita. Apa amalan kita yang pertama? Yaitu kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan merasa susah. Jangan merasa kena kayak apa ini kita makanan di bulan Ramadan kekurangan. Jangan merasa susah sama sekali. Wah, aku bakal lapar. Jangan, gembira. Rasulullah mengatakan man faraha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, kegembiraan, kita mengekspos, melahirkan kegembiraan macam-macam ya. Di bulan Ramadan ini macam-macam. Belum datang bulan Ramadan kita sudah bergembira akan datang bulan Ramadan. Mungkin kita mengecat rumah, memperbaharui cat. Mungkin kita nukar baju, mungkin nukar tape, mungkin apa. Tapi dasarnya kita bergembira untuk menyambut bulan Ramadan. Ini gasal sembahyang tarawih, ini gasal kemana itu beli. Mau yang larang silahkan. Tapi ungkapan kegembiraan di bulan Ramadan apa? Kata Nabi, maka orang itu diharamkan tersentuh api neraka. Ini vol-volan sudah Allah memberikan. Belum berpuasa itu baru gembira, diharamkan orang ini tersentuh api neraka. Jadi kalau kita mendapati bulan Ramadan, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, insya Allah seberataan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberataan Allah ini mudah aja. Surga Allah ini lebar. Kekayaan Allah ini menyeluruh. Milik Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah nggak bakal kekurangan memberi orang. Apalagi cuma orang senegara. Seluruh dunia
seumpama semua dimasukkan surga, diberikan pahala yang banyak, itu Allah bisa aja, dan tidak mengurangi sedikit pun dari perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bulan Ramadan. Setelah kita bersihkan, kita di nisfu Sa'ban, kemudian kita menghadapi bulan Ramadan gembira dah. 15 hari jangan puasa lagi, kecuali yang bayar. Kecuali bayar hutang, mungkin ada hutang puasa. Atau orang yang biasa berwirid Senin Kemis, atau ada puasa boleh. Tapi selainnya itu kada usah puasa lagi. Kada usah puasa. Sampai bulan Ramadan 15 hari kita persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan dengan mengepeskan kegembiraan. Sudah, jangan urusan lain-lain lah, gembira aja. Kemudian ketika orang memasuki awal bulan Ramadan pertama, malam pertama ini kan kalau endetis pengantin baru, malam pertama kan gembira. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sebanyak-banyaknya yang tidak bisa dihitung lagi. Allah berikan. Ya, kalau bisa diusahakan jangan guring kalau malam pertama itu. Perkara habis isyraq mau guring ada apa-apa. Biar telat sehari lah pasarnya. Ada apa-apa. Hari kedua diganti sama Allah pahalanya. Diganti rezekinya. Jadi jangan urusan rezeki itu jangan pian takutan. Wah, aku pray anu toko wah ndak pas udah ada pemasukan duit kada bakal kurang. Allah itu kalau sudah memberi jatah berapa sebulan sekian itu tetap diberi oleh Allah. Seumpama ndak masuk tetap besoknya diberi oleh Allah, nggak bakal dikurangi. Apalagi tutupnya itu karena apa? Karena untuk ibadah. Masya Allah. Nah, ketika disitulah kita oleh Allah diberi panen sebanyak-banyaknya, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu dikabulkan, pahala dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan lahiriah dan kesehatan batiniah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang disebarkan tadi itu boleh difotokopi, itu doa sebelum belajaran. Doa sebelum belajaran, baliknya itu ada doa bersama-sama setelah belajaran itu ya. Mudah-mudahan Allahumma ja'al masa'ana hadza masa'a sholihin. Ya Allah, jadikanlah sore kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna ala ladha asyrafna fatub alaina taubah توصل كل هوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعاله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يئز من هديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم